Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai penilaian aset. Anggota kelompok kami terdiri dari Dia Lutfiasari, Kevin Andayanto Putra, Novita Mani, dan Rizka Yuniar. Pengertian penilaian aset menurut Sugiyama pada tahun 2013 adalah proses kegiatan penilai dalam memberikan suatu estimasi atas nilai ekonomi suatu properti, baik harta berwujud atau tangible asset maupun harta tidak berwujud atau intangible asset. Berdasarkan hasil analisis terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan teknik, metode, dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku. Menurut Haryono, pada tahun 2007, penilaian aset ditentukan oleh bagaimana aset tersebut digunakan dan atau bagaimana aset tersebut diperdagangkan di pasar. Tujuan penilaian aset yang pertama, penetapan NJOP PBB, kedua, likuidasi perusahaan, ketiga, pemindahan hak, keempat, perusahaan merger atau akuisisi, kelima, melengkapi aplikasi pinjaman, keenam, pengembalian dan rehabilitasi perusahaan, ketujuh, perusahaan yang akan go public, dan kedelapan, penutupan asuransi. Jenis penilaian aset menurut Sugiyama pada tahun 2015 berdasarkan kepentingan penggunaan hasil penilaian terdiri dari dua macam. Yang pertama, penilaian bisnis adalah menghitung nilai aset atas dasar nilai fisik untuk kepentingan bisnis di masa datang dengan dasar aset masa kini. Kedua, penilaian properti adalah menghitung atau menilai aset atas objek yang dinilai secara fisik pada saat penilaian dilaksanakan. Hasil dari penilaian adalah laporan penilaian yang berisi uraian objek penilaian, tujuan penilaian, tanggal survei lapangan, tanggal penilaian, hasil analisa data, pendekatan penilaian, dan kesimpulan nilai. Alur proses penilaian yang pertama ialah identifikasi atau batasan masalah, terdiri dari identifikasi objek penilaian, identifikasi status atau hak, tanggal penilaian, tujuan penilaian, dan jenis batasan nilai. Yang kedua, rencana penilaian dan survei pendahuluan, terdiri dari data yang diperlukan, sumber data, kebutuhan tenaga kerja, dan rencana kerja. Ketiga, pengumpulan data dan analisis data, terdiri dari data umum, data khusus, data permintaan dan penawaran. Keempat, penerapan pendekatan dan metode penilaian, terdiri dari data umum, data khusus, data permintaan dan penawaran. Kelima, rekonsiliasi nilai dan kesimpulan nilai. Pendekatan penilaian aset data pasar adalah metode penilaian yang dilakukan dengan cara membandingkan secara langsung properti yang dinilai dengan data properti yang sejenis, yaitu dengan cara penilai harus mendapat 3 atau lebih data banding yang telah terjual atau sedang ditawarkan untuk dijual yang sejenisnya terhadap properti yang akan dinilai, kemudian dibuat penyesuaiannya terhadap properti yang dinilai. Adapun rumusnya yaitu harga jual properti yang sebanding kurang lebih penyesuaian sama dengan indikasi nilai dari properti. Langkah-langkah dalam metode ini ialah yang pertama, tahap pengumpulan data, kedua, tahap analisa data, dan ketiga, tahap penyesuaian. Pendekatan penilaian aset biaya. Dengan menggunakan metode kalkulasi biaya, nilai properti diperoleh dengan menganggap tanah sebagai tanah kosong. Nilai tanah dihitung dengan menggunakan metode perbandingan pasar, sedangkan nilai bangunan dihitung dengan metode kalkulasi biaya. Nilai bangunan pasar dihitung dengan menghitung biaya reproduksi baru atau RCN bangunan pada saat penilaian dikurangi penyusutan. Adapun rumusnya yaitu nilai properti sama dengan nilai tanah ditambah biaya reproduksi baru atau RCN dikurangi penyusutan. Adapun langkah-langkah pendekatan penilaian aset biaya yang pertama
hitung nilai tanah dengan perbandingan data pasar. Kedua, hitung biaya realisasi baru dari bangunan dan prasarana. Ketiga, hitung semua penyusutan oleh semua penyebab yaitu fisik, fungsional, dan ekonomi. Keempat, kurangi biaya realisasi baru dengan besarnya penyusutan akan diperoleh nilai pasar bangunan. Kelima, nilai pasar ditambah nilai pasar bangunan sama dengan nilai properti dengan metode pendekatan biaya. Pendekatan penilaian aset pendapatan. Pendekatan pendapatan atau income approach berdasarkan pada pola pikir hubungan antara pendekatan dari properti dan nilai properti itu sendiri. Nilai dari properti tergantung pada kemampuan properti itu untuk menghasilkan keuntungan. Metode ini dikenal juga sebagai metode kapitalisasi, karena pendapatan bersih yang dihasilkan oleh suatu properti dikapitalisasi menjadi nilai gini melalui perhitungan matematis yang disebut dengan kapitalisasi. Adapun formula yang mendasari metode ini adalah V sama dengan I dibagi R, dengan keterangan V nilai, I sama dengan pendapatan, dan R sama dengan tingkat bunga. Dalam pendekatan terdapat 4 metode, yaitu yang pertama, metode diskonto arus kas, kedua, metode kapitalisasi, ketiga, metode penyisaan, dan keempat, gross income multiplier. Standar nilai dalam penilaian aset yang pertama, nilai pasar, kedua, nilai dalam penggunaan, ketiga, nilai investasi, keempat, nilai bisnis, kelima, nilai asuransi, keenam, nilai kena pajak, ketujuh, nilai sisa, kedelapan, nilai jual paksa, kesembilan, nilai khusus, dan ke-10 nilai jaminan pinjaman. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.